Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. Video sekarang ini mari kita kupas tentang soal-soal TIK dan media pembelajaran. Ini kan ada pada FRSKB Guru Kelas SD, silahkan dicek materinya apa saja. Itu ada TIK dan media pembelajaran atau komputer dan media pembelajaran. Ini saya susunkan sampai 25 soal tentang komputer dan media pembelajaran dan beberapa kasusnya ya. Ada 25 soal. Langsung ke nomor 1. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Ya, ayo yang mana? Ya, yang B. Loh, kenapa yang B? Ya, yang berkaitan dengan media pembelajaran. Gampangnya seperti itu saja ini ya. Ini pertanyaan tentang media pembelajarannya. Keterampilan memilihnya yang berkaitan dengan media pembelajaran saja ya, karakteristiknya ya, ini ya, dan ini ya. Nah, yang lainnya kan tidak ada kata-kata media pembelajarannya. Jadi ini enak sekali. Pilihan jawaban yang paling benar itu berbeda dengan pilihan yang lainnya ya. Silakan perhatikan A, C, D dan jawabannya yang B. Oke. Soal nomor 2. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam: A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. Media tradisional dan media berbasis TIK. Media 2 dimensi, media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Ya, lihat kata kuncinya saja di soal ini, yaitu kemampuan jangkauannya. Menjangkau secara luas atau terbatas ya. Jangkauannya kan ini yang ditanyakan, jangkauan. Ya, ini jadi pilihan yang mana yang paling tepat, yaitu yang A. Mudah sekali kan? 3. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah: A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, tujuan, misi, visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Ini mana ini? Ya, yang paling tepat pilihannya adalah A ya. Yang berkaitan dengan media pembelajaran saja. Yang tidak berkaitan tidak usah ya, seperti B ini sebenarnya ini benar. Lah yang salah
Ini visi misi ini nggak berkaitan, ngapain juga ya. Media pembelajaran harus melihat visi misinya. Ya, yang A inilah, memperhatikan ini untuk memilih media pembelajaran. Terus yang C ini ya, visi sekolah ini tidak berkaitan ya. D sudah kelihatan nih, kultur sekolah ini tidak berkaitan dalam memilih media pembelajaran. Yang nomor 4, memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria. Ayo yang mana? Yang D. Nah, tujuan itu apa? Oke. Kalau A ini tujuan, apakah ini termasuk tujuan? Bukan. Nah, tujuan dalam memilih media pembelajaran itu berkaitan masuk ke kawasan kognitif, afektif, psikomotor, atau kombinasinya, yaitu perpaduan ketiganya. Jenis rangsangan indera apa yang ditekankan, atau visual, audiovisual, pendengaran atau penglihatan. Jika visual, apakah perlu gerakan atau cukup visual diam, ya, gambar diam atau gambar bergerak. Jawaban atas pertanyaan itu akan mengarahkan kita pada jenis media tertentu, apakah media realia, audio, visual diam, visual gerak, atau audio visual gerak, dan seterusnya. Ya, yang pilihan B itu sasaran didik itu ya berkaitan dengan peserta didiknya, apakah ada kelainan pada fisiknya, apakah dari mana latar belakangnya. Itu juga penting untuk diperhatikan. Ya, sasaran didik. Siapakah sasaran didik yang akan menggunakan media? Bagaimana karakteristik mereka? Berapa jumlahnya? Anaknya berapa? Latar belakang sosialnya? Apakah ada kelainan? Ya. Nah, kalau misalkan rata-rata tidak bisa melihat atau kesulitan dalam melihat, kalau dipakai audio yang berkaitan dengan visual ya tidak cocok ya. Terus bagaimana motivasi dan minat belajarnya, dan seterusnya. Apabila kita mengabaikan kriteria ini, maka media yang kita pilih atau kita buat tentu ya tidak akan berguna memang. Mengapa? Karena pada akhirnya sasaran inilah yang akan mengambil manfaat. Jadi peserta didiknya yang mengambil manfaat dari media pilihan kita itu. Kita tidak perlu egois, medianya keren atau tidak. Karena tujuan kita, karena sasaran kita itu peserta didik itu. Oleh karena itu media harus sesuai benar dengan kondisi mereka. Nah, sekarang ketersediaan ada atau tidak ya, misalkan medianya itu ada, misalkan kita ingin menggunakan media video tapi listriknya tidak ada, ya, itu juga tidak tersedia ya. Ini lihat, kemudahan dalam memperoleh media itu juga jadi pertimbangan kita, mudah atau tidak kita mendapatkan media itu, yaitu faktor ketersediaan. Adakah media yang kita butuhkan itu di sekitar kita, di sekolah atau di pasaran? Kalau kita harus membuatnya sendiri, adakah kemampuan, waktu, tenaga, dan sarana untuk membuatnya? Ya, ini juga faktor ketersediaan. Kalau semua itu ada, pertanyaan berikutnya, tersediakah sarana yang diperlukan untuk menyajikan di kelas? Misalnya untuk menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana matahari, memang akan lebih efektif jika disajikan dengan media video. Namun karena di sekolah tidak ada aliran listrik atau tidak punya video player, maka sudah cukup bila digunakan alat peraga gerhana matahari ya. Ada medianya itu ada, tapi tidak ada aliran listriknya. Nah, sekarang kenapa ini pilihannya adalah konteks penggunaan? Konteks penggunaan
Maksudnya adalah dalam kondisi dan strategi bagaimana media tersebut akan digunakan. Apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal, ini jelas berbeda ya. Dalam hal ini kita perlu merencanakan strategi pembelajaran secara keseluruhan yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, sehingga tergambar kapan dan bagaimana konteks penggunaan media tersebut dalam pembelajaran. Oke, lanjut ke nomor 9. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Pernyataan yang benar, ini aja kata kuncinya ini. Pernyataan berikut yang benar terkait media pembelajaran ini pertanyaannya. Ini pengantar saja ini. Media yang pembelajaran paling baik apakah selalu TIK? Ya, tidak selalu ya. Tidak selalu. Bisa juga media realia juga bisa baik, punya keunggulan sendiri-sendiri ya. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua, ya tidak semua media pembelajaran ya khusus ada karakteristik khusus untuk apa itu, tidak bisa untuk semua kegiatan pembelajaran, tidak bisa. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan, ya ini benar. Pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran bisa jadi ya kan, benar lah, ini sudah tepat benar. C berarti ya. Coba kita lihat yang D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangannya. Ada pertimbangan-pertimbangan seperti sasaran titik tadi ya, seperti soal nomor 4 ini pertimbangannya ya. Ya, ada biar tepat guna, efektif dan efisien. Harus ada pertimbangannya, ini tidak. Oke, sekarang nomor 6. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan media saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran yang sesuai kondisi tersebut. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan pengantarnya. A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar yang sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Yang mana ini yang sesuai? Ini kan luas dan besar. Ya, kata kuncinya saja sih kalau ini ya. Nah, ini ada besar, ini yang terlalu besar ya. Jadi yang A ya. Ya, karena apa kan? Kita menjelaskan tentang pasar, kalau dibawa ke pasar ya siswanya ya bisa kotor, bisa nggak efektif gitu loh. Karena itulah menggunakan media pembelajaran. Candi, kalau kita ke candi juga ada biaya lagi transportnya ya. Menggunakan media pembelajaran video. Pasar itu isinya apa saja, penjualnya karakteristiknya, semua penjualnya berbeda-beda karakteristiknya ya, yang kita gunakan. Kalau ke pasar ya kurang efisien dan efektif ya. Jadi gunakanlah media pembelajaran, itu menampilkan objek yang terlalu besar. Sekarang ini membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar ya, misalkan membawa bom atom ya berbahaya ya, menjelaskan tentang bom atom atau bom nuklir ya berbahaya kalau dibawa di kelas ya. Tidak mungkin juga dibuat gitu loh. Membuat bom atom bagaimana ya, membawa bom nuklir ya bagaimana ya. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah ya, karena kan
peredaran darah ini di dalam tubuh kita. Ya, kalau kita menjelaskan ya sifatnya abstrak. Karena itulah digunakan media pembelajaran biar jadi konkret, nyata gitu ya. Dia menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, ya misalkan mempelajari tentang bakteri dan virus, itu kan tidak bisa dilihat bakteri dan virus itu ya. Menjelaskan tentang angin gitu, tidak dapat diamati dengan mata telanjang, sehingga diperlukan media pembelajaran ya, tapi dalam hal ini yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Ya, sekarang nomor 7. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah menampilkan objek yang terlalu besar, B. membuat konkret konsep yang abstrak, C. menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, D. membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar ya. Sudah ada di soal yang sebelumnya nomor 6 tadi, barusan saja. Ini bukan. Nah, ini yang B tadi. Tadi kan nah kebetulan jawabannya ada di pilihan gandanya soal sebelumnya ya, ini ya. Yang C ini ya. Di konsep yang abstrak. Sudah saya jelaskan semua kan ini. Oke, sekarang yang nomor 8. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. program mencari informasi, B. program desktop publishing, C. program untuk menjelajahi laman, D. program penciptaan laman. Googling itu penelusuran, penjelajahan. Ya, mana yang ada kata itu? Ya, itu yang C ya. Nah, kalau kita seringkali kalau setelah Google entah di email atau apa itu pasti muncul, entah di bagian mananya itu sering terkadang muncul Anda sudah menjelajahi laman ini ya. Laman ini cocok untuk Anda ya. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah yang C, bukan awas memilih program mencari informasi, bukan ya. Lebih tepatnya, lebih spesifiknya, googling itu ya program untuk menjelajahi laman. Penelusuran, penjelajahan ya, kata kuncinya ada di situ. Penjelajahan dan penelusuran atau program menelusuri laman. 9. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat digunakan oleh guru tersebut adalah buku gitu ya. B. forum ya, bukan ya. Forum biasanya untuk diskusi. Blog bukan. Ya ini blog, ini benar, ini blog. D. Portofolio atau portofolio elektroniknya untuk penyimpanan file-file portofolio dari anak didik kita ya, bukan ya. D juga bukan, yang benar adalah C. blogger ya, yang menuliskan catatan. Kita bisa menuliskan pendapat, refleksi dari suatu kejadian. Banyak yang bisa kita explore dari blog ini, itu blogger, blogger.com atau blogspot. Lebih jelasnya ya blogspot dan blogger ini kalau Anda lihat di internet isinya apa saja. Itu isinya ini catatan, ide, refleksi ya. Oke, sekarang lanjut nomor 10. Seorang guru yang akan mencari informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari, search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari yaitu penelusuran tadi, penjelajahan apa ya, Google ya kan. Lalu kita mencari mesin pencari ya.
Nah, Gmail ini email, untuk email ya. Untuk email, Hotmail juga untuk email. Mencari data ya untuk mencari data, bukan. Oke, sekarang nomor 11. Saat kita akan informasi tentang mencari ya, informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet. Ini akan mencari ya, saat kita akan mencari. Mesin internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari, search engine. Oke, ya. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah www.yahoo.com. Nah, ini sudah ini, atau Yahoo Search ya, namanya ya. Yahoo juga bisa untuk mencari apa, mesin pencari. Bing juga untuk mesin pencari, Bing, Yahoo itu. Ada Bing, ada Yahoo ya. www.gmail.com. Nah, ini untuk email, bukan ini untuk email ya, bukan. Hotmail yang untuk email juga seperti tadi ya, ini bukan juga ya. Ada Bing juga, terus Yahoo. Bing juga mesin pencarian Google. Nah, tampilan dari Yahoo Search itu seperti ini. Ini juga bisa kita gunakan untuk mencari, misalkan mencari tentang informasi kodok hijau gitu ya. Loh, bisa kita lagu-lagu ya. Bing juga, ini Bing, ini tampilannya Bing. Cari web itu juga bisa, misalkan mencari tentang sakitnya tuh di sini. Nah, muncul lagu-lagu ya kan, lagu cita-cita ya kan. Bisa ini. Bing, selain Google, Bing dan Yahoo adalah search engine, mesin pencari laman, menelusuri laman. Jadi yang perlu diingat yaitu ini ya, yang lain adalah Bing. Oke, sekarang nomor 12. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah Microsoft Database, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Desktop Publishing, D. Microsoft Word. Nah, ini soal yang sangat mendasar sekali. Cukup apa ini? Sudah ada surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen ya, berarti Microsoft Word ya. Microsoft Word sudah ada sudah ada tabelnya, bisa insert gambar, cukup Microsoft Word saja. Kalau PowerPoint ini biasanya dibuat presentasi. Udah gitu ya. Lanjut ke soal nomor 13. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft, aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi ya, ini kata kuncinya. Jadi pilih yang PowerPoint ya, jelas presentasi ini, yaitu pilih yang PowerPoint, itu yang C ya. Oke. 14. Tools pembelajaran daring atau online cukup banyak dan memiliki fungsi masing-masing. Salah satu fiturnya berupa kumpulan soal tes sumatif dan tes akhir pembelajaran. Fitur model ini adalah ya, kuis ya, jelas ini. A. Kuis, B. Breaks, C. Lesson, D. Blog tadi seperti ibu atau apa, Breaks itu halaman, lesson bukan ya. Yang biasanya bersih tes sumatif itu kuis. Perhatikan saja aplikasi Quizizz kalau Anda tidak percaya. Quizizz ini Anda searching Quizizz itu isinya apa? Isinya adalah kumpulan soal tes sumatif dan tes akhir pembelajaran berbagai mata pelajaran. Quizizz, silahkan dicek. Jawaban yang paling tepat adalah quiz. Nomor 15. Dalam pembelajaran daring terdapat beberapa unsur atau elemen pembangun pembelajaran elektronik.
atau ini pembelajaran elektronik adalah e-learning ya. Unsur berikut yang bukan termasuk unsur pembangun elektronik adalah penulis konten, content writer, B. penata grafis, desain grafis, perancang pembelajaran course design, pemrograman komputer, computer programmer. Ini yang paling digunakan, yang paling elemen ya, beberapa elemen pembelajaran e-learning itu apa ini? Penulis konten, benar ini. Yang salah adalah yang bukan ya. Ini desain grafis buat apa? Tidak usah ya. Tidak usah untuk e-learning. Penulis konten, ya, penyusun konten seperti YouTube ini ya. YouTube kreator, pembuat konten. Ini course design itu sudah, perancang pembelajaran. Kalau penata grafis tidak ya. Pemrogram komputer ya. Pilihannya yang beberapa unsurnya itu ya ini A, C, D, ini yang benar. Nah, jawaban yang bukan kan, ini yang bukan. Pertanyaannya ini yang bukan, jadi yang bukan ini yaitu yang B. Oke, sekarang lanjut ke nomor 16. Perhatikan gambar di bawah ini. Edi menemukan gambar kecil di sebuah majalah yang ingin ia gunakan sebagai cover berukuran penuh untuk sebuah laporan. Dengan menggunakan komputer, ia dapat mengerjakan hal di atas dengan dia menemukan gambar di majalah. Oke. A. Memuati laporan, menambah clip art dan cetak. B. Menyimpan laporan dan memuati gambar. C. Mencetak laporan dan tempelkan gambar. D. Men-scan gambar, mengukur ulang dan cetak. Ayo yang mana ini? Soal ini yang mana? Awas baca lagi soalnya. Ya, yang D. Dia kan menemukan gambar di majalah, ya, bukan di internet, bukan di download berarti. Nah, untuk membuat laporan cover gambar itu untuk cover laporan, jadi di-scan dulu, terus di crop ya, ukur ulang, terus dicetak, kemudian ditempel atau diukur ulang terus ditempelkan di laporan itu, di covernya laporan terus dicetak. Oke, langkah yang paling benar adalah yang D. Nomor 17. Indriani memiliki grafik sebuah pohon di dekat sebuah rumah. Namun ia hanya ingin menggunakan pohonnya saja. Mana perintah dalam program grafis yang dapat memudahkannya untuk mengubah gambar sesuai yang diinginkan? Ini kan grafik sebuah pohon di dekat sebuah rumah. Jadi pohonnya itu ada gambar rumahnya ya. Jadi kan ada gambar rumahnya. Nah, dia ingin gambar pohonnya saja. Jadi apa? Ini kan dia mendownload ini misalkan. Jadi di crop kan, ya dipotong pohonnya ini saja, ya di crop. Diambil pohonnya saja. Yang C. Ya. Oke, sekarang nomor 18. Bagian ini bisa menyimpan data, program setting, dan operating system selama komputer mati. Sewaktu komputer itu menyala, bagian ini berputar di dalam komputer yang membaca dan menulis data. Itu adalah menulis data itu ya, saat mati. Itu yang mana? A. CPU, B. motherboard, C. RAM, D. hard drive. Mana ini? Yang D. Ini adalah pengertian dari hard drive fungsinya. Soal nomor 18 ini. Nomor 20. Idam adalah bendahara baru di Hospitality Club dan menggunakan spreadsheet. Ia mencoba untuk menambahkan angka dalam kolom B, namun angka-angka tersebut tidak mau muncul. Alasan yang masuk akal terhadap masalah ini, yakni Idam menempatkan angka titik-titik yang keliru. A. Format, B. Order, C. Color,
di spreadsheet. Ini apa ini yang masuk akal, formatnya yang keliru ya. Jadi soal-soal TIK komputer ini perlu kita memahami istilah-istilah komputer ya, perlu belajar. Anda cari referensi-referensi lain istilah-istilah komputer dan fungsi-fungsinya, pengoperasiannya juga. Oke, sekarang nomor 21. Kalau kamu memiliki dua printer berbeda yang tersambung ke komputermu, baik. A adalah mustahil memiliki dua printer yang tersambung ke satu komputer. Oh, salah, ini bisa. Dua printer tersambung dalam satu komputer itu bisa. Kamu perlu menginstal satu printer driver saja ya, tidak bisa ini hanya untuk satu, ini nanti ini dua ya. C, kamu perlu menggunakan application software yang dapat mengenal kedua printer ya, tidak tepat sih ini ya kan. Aplikasi software yang dapat mengenal kedua printer, itu nyetaknya bagaimana ya. Ini nomor D ya, yang keren D, kamu perlu menginstal dua printer driver ya. Kan begitu kita colokan nanti ada menu install printer driver ini yang berbeda kan jelasnya itu printernya, agar bisa memprint dengan menggunakan kedua printer ya. Ini yang paling tepat, yang D yang paling tepat. 22. Perhatikan gambar di bawah ini. Menggunakan mouse menempatkan pointer ya pada suatu objek, menurunkan tombol, menggerakkan mouse dan menggerakkan sebuah objek ke sebuah lokasi baru. Semua itu disebut sebagai apa? A, drag, B, mouse, C, button, D, keyboard. Mouse itu yang kecil itu yang buat ngeklik di laptop atau komputer itu ya, keyboard ya, papan ketiknya. Ini drag. Drag itu bagaimana sih? Drag itu seperti ini. Nah, seperti ini, saya seret ke sana, saya pindahkan ke sana. Ini drag, ditahan, terus digerakkan. Ini drag. Nah begini ya, ini drag namanya. Menggerakkan begini, digeser ke sana, digeser kiri atau dibawa ke atas. Ini namanya adalah drag. Sekarang nomor 23. Kristanto mengedit sebuah dokumen yang telah ia simpan sebelumnya. Kalau ia ingin menyimpan dokumen editannya tanpa kehilangan dokumen aslinya, perintah yang seharusnya ia gunakan adalah A, new, B, save as, C, edit, D, save ya, save as, simpan sebagai kalau bahasa Indonesianya. Nah, misalkan dokumen ini ya, saya rubah, misalkan saya ubah namanya agar saya tidak kehilangan ya, harus diubah namanya, misalkan file folder kodok ngorek ya. Kita lihat sekarang filenya ya. Nah, ada kodok ngorek ya, dan TIK dan media pembelajaran. Yang file sebelumnya ini masih ada kosong, tidak ada coret-coretannya. Nah, sedangkan yang file kodok ngorek ya, nah file kodok ngorek ada coret-coretannya karena sudah saya bahas ya. Oke. Ya. Ini namanya ya, maaf, jadi kodok ngorek ya. Oke, sekarang lanjut saja. 24. Aditya secara tidak sengaja menghapus sebuah kalimat dalam laporannya. Apa perintah yang dapat ia gunakan untuk mengembalikan kalimat itu dengan cepat? A, insert, B, copy, C, undo, D, replace. Insert ini bisa untuk mesisipkan ini, insert.
Menyisipkan gambar, menyisipkan apa, misalkan apa video, atau menyisipkan musik MP3. Bukan ya, copy juga bukan. Copy ya di Kopas itu copy dan paste. C, undo. Nah, ini tadi kan ada coretannya begini. Undo itu ini loh, undo. Nah, undo ini redo. Ini undo, ini redo. Nah, ini namanya undo. Back ini ya. Bukan back sih sebenarnya, ini untuk melihat sebelumnya, untuk kembali ke tahap, ke langkah sebelumnya. Ini kan saya coret-coretnya. Untuk kembali kosong, yang tinggal di back saja. Nah, hilang ini tanda silangnya tadi. Nah, untuk mengembalikan lagi seperti tadi ya redo. Redo ini kita tekan redo. Nah, oh kok saya coret-coret? Nah, saya nggak mau mencoret-coret, kan sudah terlanjur tercoret-coret. Nah, ini bisa dengan redo. Nah, hilang silangnya ini ya. Nah, untuk mengembalikan lagi pakai redo. Ini undo ya. Ini sudah terlanjur dicoret, pakai undo. Back, hilang, pakai undo. Nah, untuk memunculkan lagi ya pakai redo. Nah, ini misalkan sudah saya lingkari. Oh, salah jawabannya. Ini pakai undo. Back ya. Nah. Oh, ternyata sudah benar. Nah, pakai redo. Ini redo. Nah, inilah undo dan redo. Undo ya, lambang seperti ini biasanya di bagian dokumen-dokumen biasanya, atau HP kita juga sering ada begini. Untuk mengembalikan lagi ke langkah sebelumnya, ini ya mengembalikan ke langkah yang sudah dibuat. Redo. Sekarang nomor 25. Ucup perlu mencetak hanya halaman 3 dari laporan 10 halamannya. Cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah dengan A. Mencetak semua halaman dan membuang halaman-halaman yang tidak diperlukan. B. Menggunakan kunci kontrol. C. Menggunakan print dialog box untuk menyeleksi halaman 3. D. Pergi ke halaman 3 saja. Nah, yang paling terbaik. Kalau ini bisa, tapi buang-buang kertas nanti dan kelamaan. Yang pilihan A ini bisa, tapi ya jadi boros kertas dan kelamaan. Menggunakan kunci kontrol ya cara yang tidak tepat jelas ini. Nah, ini menggunakan print dialog box untuk menyeleksi ke halaman 3 saja yang dicetak. Nah, ini yang paling tepat dan terbaik. Pergi ke halaman 3, pergi tok ini ya, pergi saja ke halaman 3. Tidak di print, tidak mencetak apa-apa, ini pergi itu. Ya, misalkan ini kan halamannya ada 3, ini halaman ketiga yang terakhir, ini halaman kedua. Ini halaman ke-7 ya. Ya pergi saja itu seperti ini. Nah, ini saya pergi ke halaman 6 ya. Pergi ya. Tuh. Nah, ini halaman ke-7, ini ke halaman 6, lihat ini. Ini namanya pergi tanpa melakukan tindakan percetakan, mencetak, ngeprint ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Mohon di-subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.